Eh, Halo, selamat siang. Saya Gaitza Junior Rudianto. Hari ini akan mempresentasikan tentang email forensik. Jeng 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 jeng. Lalu isi dari presentasi saya itu ada yang pertama email forensik, definisinya. Lalu yang kedua serangan dan kejahatan pada layanan email. Yang ketiga masalah-masalah privasi pada email. Lalu tools untuk email forensik dan yang terakhir kesimpulannya. Yang pertama yaitu definisi dari email forensik. Email forensik adalah cabang khusus dari forensik digital yang berfokus pada pengumpulan, preservasi, analisis, dan presentasi bukti digital dari sistem komunikasi email untuk tujuan navigasi hukum, disipliner, atau ya itulah pokoknya. Lalu serangan dan kejahatan pada layanan email. Serangan dan kejahatan pada layanan email itu berbagai tindakan berbahaya yang memanfaatkan email sebagai media untuk menyerang sistem, mencuri data, menipu pengguna, atau menyebarkan malware. Lalu ada beberapa jenis dari serangan email, yaitu yang pertama phishing dan spear phishing, yaitu email penipuan yang menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Lalu yang kedua ada malware delivery, yaitu penyebaran malware melalui lampiran atau link-link yang diberikan. Lalu ada spamming dan bombing, yaitu pengiriman massal email yang mengganggu. Lalu ada email spoofing, yaitu pemalsuan alamat pengirim. Lalu ada 3 contoh modus pada serangan-serangan layanan email. Yang pertama itu lampiran berbahaya. Kalau di file itu ada exe, atau kalau di dokumen itu pakai makro, kalau PDF itu kayak contohnya exploit. Contohnya itu menggunakan exploit. Lalu yang kedua ada link phishing, yaitu URL yang mengarah ke situs penipuan. Misalnya kalau dikasih link lewat WA tiba-tiba gitu, jangan asal pencet aja. Lalu yang ketiga ada credential harvesting. Itu pengumpulan kredensial melalui form login palsu. Selanjutnya itu masalah-masalah privasi pada email. Yang pertama itu penyadapan email. Isi email dapat disadap saat proses pengiriman. Dapat terjadi juga jika koneksi tidak aman, data sensitif seperti password, dokumen, atau informasi pribadi bisa bocor. Lalu yang kedua, akses tidak sah ke akun email. Orang lain dapat masuk ke akun email tanpa izin. Itu disebabkan oleh passwordnya yang terlalu lemah atau phishing. Email pribadi juga sama rahasia dapat dibaca atau dicuri. Lalu yang ketiga yaitu kebocoran data atau data breach. Terjadi saat server email diretas. Informasi pribadi itu banyak pengguna dapat tersebar. Dampaknya itu bisa merugikan secara finansial maupun reputasi. Lalu yang terakhir yaitu pelacakan dan analisis aktivitas. Beberapa email itu mengandung pelacak atau tracking pixel. Pengirim itu bisa mengetahui kapan dan di mana email dibuka. Juga dapat mengurangi privasi penerima. Itu selanjutnya itu tools untuk email forensik. Yang pertama yaitu Mailxaminer. Itu untuk menganalisis email dari berbagai format dan layanan. Lalu yang kedua ada Forensic Email Collector atau Metaspike. Itu untuk mengumpulkan email sebagai bukti. Lalu yang selanjutnya e-discovery tools. Itu untuk pencarian dan analisis email dalam skala besar. Lalu ada Google Admin atau Microsoft 365 Security Tools. Itu untuk investigasi email di lingkungan organisasi. Lalu yang terakhir ada Header Analyzer. Itu untuk melacak asal email dari header. Kesimpulannya, intinya jangan sembarangan. Email forensik adalah teknik untuk mengungkap fakta teknis di balik sebuah email sehingga dapat digunakan sebagai alat investigasi dan bukti digital.
Meskipun menghadapi tantangan seperti enkripsi dan inovasi tetap menjadi alat penting dalam menginvestigasi digital modern. Sekian dari saya, terima kasih.